Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah wa bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Ustaz? Alhamdulillah ana bi khairin. Kaifa asbahtum? Asbahna bi khair. Alhamdulillah asbahtum bi khair. Baik. قبل أن نبدأ سأبدأ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai belajar, hendaknya kita senantiasa selalu membiasakan diri kita untuk bersyukur, ya. Kita selalu bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar di pagi hari ini, ya teman-teman. Di hari Sabtu jam 7 kita masih diberikan kesehatan untuk belajar. Mungkin teman-teman yang sudah sarapan diberikan kenikmatan rezeki bisa sarapan, ya. Nah, jadi kita harus selalu bersyukur teman-teman, ya. Jangan lupa bersyukur. Ucapkan alhamdulillah kita masih bisa memiliki kesempatan belajar. Alhamdulillah saya sudah sarapan, ya. Seperti itu. Kemudian teman-teman tak lupa juga kita membiasakan mengucapkan sholawat dan salam. Cepat mana? Kirimkan kita sebutkan untuk baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, itu dua hal yang senantiasa sering kita lakukan teman-teman, ya, bersyukur dan sholawat untuk Nabi Muhammad. Paham tuh? Baik. Insyaallah fi hadzal sabah ana sa'udarrisukum fi madatil lughatil arabiyyah badilan an Ustaz Azhar. Ya, jadi insyaallah untuk pagi hari ini sementara Ustaz Fathan yang akan mengajarkan teman-teman, ya. Ustaz Fathan yang akan menggantikan Ustaz Azhar karena beliau memiliki uzur, ya. Uzur itu halangan teman-teman, ya. Uzur syar'i insyaallah. Nah, buat teman-teman yang belum ya, kenapa Ustaz? Ustaz kenapa? Nanti Ustaz Daud nanti langsung tanyakan langsung ke Ustaz Azharnya, ya. Nanti nih kalau minggu depan ketemu Ustaz Azhar, minggu kemarin kenapa gitu, ya. Oke. Buat teman-teman yang belum kenal atau belum tahu sama Ustaz, ya. Di sini sudah namanya, tapi Ustaz perkenalkan, ya. Ismi Fathan Fadilah, ana min Garut, wa ana mudarris fil madrasah Al-Widan Ar-Rabi'. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Ustaz, perkenalkan nama Ustaz Fathan, ya. Ustaz dari Garut. Oke, cukup perkenalannya atau teman-teman juga mau perkenalan? Kayak cukup, ya. Karena Ustaz sudah tahu nama teman-teman. Ada Fadlan, Al-Fatih, Yazid, At-Tariq, Himada, ada juga Khairan, Regan. Nah, jadi cukup untuk perkenalannya dari Ustaznya saja, ya. Nah, teman-teman sekalian, insyaallah sanwasil darsana fi al-bab al-ashir. Ya, jadi insyaallah kita akan melanjutkan di bab yang ke-10 atau yang ke-9. Seingat teman-teman, terakhir teman-teman belajarnya sampai bab berapa? 9.
9. Ataris sampai beberapa ingatnya? Naik. Terakhir belajarnya sampai yang la. Naik. Terakhir belajar sampai Tangan. pertemuan ke? Gak tahu. Nggak tahu. Oke, tadi ada yang menjawab pertemuan ke-9, tapi mungkin tadi juga sempat Ustaz dengar sebelumnya ada yang mengatakan pertemuan. Nah, tapi baiknya kalau begitu teman-teman kita akan sedikit mengulang di pertemuan ke-8 baru kita akan melanjutkan di pertemuan yang ke-9. Oke teman-teman, Ustaz akan bertanya untuk teman-teman. Teman-teman pengennya Ustaz memakai bahasa Arab atau memakai bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Kan kita sedang belajar bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Inggris, nanti bingung kebalik-balik teman-teman ya. Oke deh, bisa pakai bahasa Indonesia aja supaya teman-teman paham semua. Tapi kalau ada yang mau pakai bahasa Arab nggak apa-apa, usah campur pakai bahasa Arab ya. Belajarnya pakai bahasa Arab. Oke, kalau begitu teman-teman, Ustaz izin share ya. Ustaz izin share screen, Ustaz akan share. Ustaz izin share untuk kitab yang akan kita pelajari hari ini. Ya, Ustaz izin share untuk pelajaran kita hari ini. Sudah terlihat semuanya? Udah Ustaz. Udah ya. Baik. قبل أن نواصل درسنا سنراجع قليلا ما درستم في الأسبوع الماضي. Jadi sebelum kita melanjutkan belajarnya dari kita akan sedikit mengulang, memurajaah Oke. Jadi insya Allah kita akan mengulang terlebih dahulu, baru setelah itu kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya. Baik. Semuanya ikuti Ustadz ya. Ustadz akan mencontohkan, nanti teman-teman semuanya ikuti Ustadz. Paham tuh? Nah. Baik. Nah. Oke. Nah. Oke, saya mulai ya. Saya akan baca sekali, teman-teman ikuti Ustaz baca satu kali juga. Oke, saya mulai. La tajlis. La tajlis. La tajlisi. La tajlisi. La tataqaddam. La tataqaddam. La tataqaddami. La tataqaddami. La tukarrir. La tukarrir. La tukarriri. La tukarriri. Ya Allah, mumtaz ya teman-teman. Perhatikan suaranya cukup keras. Ya walaupun masih pagi ya, walaupun masih pagi, memang pagi hari harus semangat ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang Ustaz sebutkan namanya, silahkan membaca ya. Membaca yang Ustaz tunjuk ya. Yang Ustaz tunjuk nanti dibaca sama teman-teman yang Ustaz sebutkan namanya. Nah, sekarang Ustaz akan tunjuk salah satu dari teman-teman yang Ustaz sebutkan namanya, nanti membaca yang Ustaz tunjuk. Oke? Nah, Regan, Iqra. La tajlis. La tajlisi. ممتاز. طيب الآن خيران اقرأ هذا يا خيران. La tatakallam. La tataqaddam. La tataqaddam.
Allah. Baik. Yazid. Yazid, iqra hadha ya Yazid. Iqra hadha. La tukarrir. La tukarrir. La La tukar. tukarrir. Oke. La tukarrir. La tukarriri. Baik, mumtaz ya Yazid. Oke. Ustaz tanya sama teman-teman, siapa yang masih ingat apa perbedaan la tajlis dengan la tajlisi? Apa perbedaannya? Beda kelamin. Tulis untuk laki-laki atau jenis untuk perempuan. Masya Allah, mumtaz ya. Nah, Ustaz ingatkan, Ustaz segarkan kembali ingatan teman-teman semua. Nah, ini perbedaan antara kalimat yang pertama, ya yang ini satu, yang pertama ya yang satu, dan kalimat yang kedua, ya. Nah, ini perbedaannya seperti yang tadi teman kita sebutkan. Ya, perbedaannya kalau untuk yang pertama ini untuk laki-laki atau untuk yang ikhwan. Ya, untuk yang ikhwan. Oh, dan kalimat yang kedua ya atau di sini yang Ustaz tulis di atasnya nomor 2 memakai bahasa Arab ya nomornya ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu. Nah, ini untuk yang nomor 2 teman-teman khusus untuk akhwat atau perempuan. Ya, jadi teman-teman nih yang punya adik perempuan. Nah, mungkin teman-teman adik perempuannya la tataqaddam. La tataqaddami. Jangan maju-maju atau jangan maju. Ya, bisa langsung dipraktekkan. Ya, jadi ini perbedaan untuk kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Ya, hanya untuk perempuan dan hanya untuk laki-laki. Dan teman-teman, ini biar teman-teman juga menambah wawasan, Ustaz tambahkan. Nah, ini untuk semua kalimat di sini, la tajlis, la tajlisi, la tataqaddam, la tataqaddami, la tukarrir, la tukarriri. Nah, ini kalimat perintah ya teman-teman ya. Kalimat perintah atau kalimat menyuruh. Baik. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Baik, teman-teman bisa lihat semua ya. Nah, ila aina satadhhab. Teman-teman sudah lihat semua, teman-teman? Sudah. Ya. Ila aina satadhhab. Sudah. Ila aina satadhhab. Apa artinya? Sa'adhabu ilal maktab. Karena Ustaz bertanya, apa artinya? Nah, teman-teman siapa yang masih ingat? Kamu mau pergi kamu? Ya? Kamu mau pergi kemana? Mau pergi kemana? Mau pergi kemana? Mumtaz, Masya Allah. Barakallah. Mumtaz, semuanya luar biasa. Oh iya, ingat teman-teman ya. Nah, ini ila aina satadhhab ada di dalam kotak merah ya. Berarti tandanya ini sangat penting. Ya, berarti sangat penting di bab ini. Ya, di bab ini atau di pelajaran kita kali ini. Karena apa? Karena kalau teman-teman sudah tahu dan sudah betul-betul paham ila aina satadhhab, maka teman-teman insya Allah untuk pelajaran kita hari ini sebenarnya sudah cukup. Ya, karena ini intinya atau ini yang sangat pentingnya. Ya, ila aina satadhhab. Kemana kamu akan pergi atau kemana kamu ingin pergi. Ya, perlu teman-teman pahami betul. Karena ini yang akan kita bahas sampai halaman terakhir di hari ini. Ya, oke, lanjutkan. Nah, untuk yang bawahnya teman-temannya di sini di kotak yang warna biru al-maqsof. Ya, al-maqsof ini hanya sekedar contoh untuk mempraktikkan kalimat yang di atasnya ila aina satadhhab. Ya,
Sa'adhabu ilal maqsud. Nah, ini berarti hanya teman-teman ya untuk memperjelas dan untuk mempermudah teman-teman mempraktekkan supaya ada gambaran. Oh, teman-teman bisa membayangkan seperti ini ya ketika ditanya sama ustadznya atau sama teman-temannya, ila aina satadhab. Jawabannya sa'azhabu ilal maqsad. Ini hanya contohnya. Nah, kenapa di sini tulisnya al maqsadnya saja? Berarti teman-teman bisa menggunakan tempat yang lainnya. Ya, karena maqsad ini kan nama tempat. Nama tempat. Artinya maqsad apa teman-teman? Kantin. Kantin. Mumtaz. Berarti teman-teman bisa menggunakan nama tempat yang lainnya. Ya, misalkan contohnya apa? Teman-teman nama tempat yang biasanya teman-teman kunjungi. Masjid. Masjid ya. Jadi kalau misalkan nih Ustaz bertanya, ila aina satadhhab? Sa'adhabu ilal masjid. Ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, begitu ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang warna merah ini dan bawahnya yang kotak warna biru itu sebagai contohnya. Ya, oke. Kita langsung praktek saja. Semuanya ikuti Ustadz kembali ya. Ustadz akan bacakan sekali. Teman-teman semuanya ikuti Ustadz. Paham belum? Paham. Baik. Ila aina satadhhabu? Ila aina satadhabu? Ila aina satadhabu? Sa'adhabu ilal maqsafi. Sa'adhabu ilal maqsafi. Mada sataf'alu? Mada sataf'alu? Sa'ashtari ta'aman. Oke, seperti tadi ya, yang Ustaz sebutkan namanya, membaca yang Ustaz tunjuk ya. Oke, tadi yang sudah ya, baik. Al-Fatih, iqra hadha. Ila aina satadhhab? Fakhri, iqra hadha. Sa'adhabu ila maqsaf. Baik. Terus siapa lagi ya yang belum baca tadi? Sepertinya tadi Himada belum baca ya. Baik. Himada, iqra hadha. Madza sataf'alu? Mumtaz. Fadlan, iqra hadha. Ashtari ta'aman. Sa'ashtari ta'aman. Baik, al-an iqra'u jama'atan. Sekarang semuanya ikuti Ustadz kembali ya. Ustadz baca sekali. Teman-teman ikuti setelah Ustadz. Ila aina satadhhabina? Ila aina satadhhabina? Sa'adhabu ilal maqsafi. Sa'adhabu ilal maqsafi. Mada sataf'alina? Mada sataf'alina? Sa'ashtari syaraban. Sa'ashtari syaraban. Oke, mumtaz. Sekarang Ustadz akan sebentar, berarti kita baca dulu ya. Tadi yang belum baca ini Aris. Tafadhol Aris. Tafadhol Aris. Iqra hadha. Ila aina tatazhab? Satadhhabina. Ila. Ya, ulangi. Coba Ustaz praktekkan lagi. Ila aina satadhhabina?
Ila aina satazhabina. Oke, semuanya sudah kebagian membaca ya? Oh iya, At-Taris belum ya? Sudah? Oke, labas. At-Taris iqra hadha. Ikra. Sa'adhabu ilal makrob. Maksud mumtaz. Baik. Nah, teman-teman, sekarang Ustaz akan bertanya, ya. Siapa yang tahu artinya gila? Gila. Mau. Kemana? Mumtaz. Ya. Jadi, teman-teman, kalau sudah tahu artinya ya, teman-teman juga bisa menjawab langsung pakai ila, ya. Bisa langsung pakai ila. Contoh misalkan nih, ditanya Fahri ditanya Ustaz, Fahri, ila aina anta? Ya, jadi kita jawabannya ilal masjid. Pakai itu kalau misalkan teman-teman sudah paham. Lebih lengkapnya kalau teman-teman menjawab sa'adhabu ilal masjid. Itu nggak apa-apa juga ya. Oke, sekarang Ustaz tanya, ma makna aina? Apa artinya aina? Mana? Mana? Ya, mana? Jadi teman-teman kalau menanyakan Ustaz Azhar, ya Ustaz Fathan, aina Ustaz Azhar, ya, aina, mana Ustaz Azhar, ya, seperti itu bisa. Atau misalkan teman-teman, ini di sini Al-Fatih bertanya ke Yazid, Fatih, ainal kitab, mana kitab, ya, jadi langsung bisa dipraktekkan, aina, teman-teman bisa mempraktekkan perkataannya, ya, perkataannya, ainal kitab. Di mana kitab? Ainal madrasah? Di mana sekolah? Ya, dari kata aina saja. Ya, aina. Di mana atau mana sekolah? Aina baitun. Bisa juga ya teman-teman. Jadi teman-teman, ketika kita belajar seperti ini, kita memahami perkatanya saja. Perkalimat dan perkatanya. Perkalimatnya kita paham, perkatanya pun kita juga paham, ya. Jadi teman-teman bisa langsung praktek. Nah, kalau misalkan satu kata ada yang tidak teman-teman pahami, teman-teman bisa langsung tanyakan sama ustadznya, bisa sama Ustadz Azhar, Ustadz Fathan, atau Ustadz yang teman-teman tahu deh, Ustadz Haidir, Ustadz yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada yang teman-teman tanyakan atau ada pertanyaan dari teman-teman di halaman yang ini? Ada yang bertanya? Tidak. Tidak? Teman-teman sudah paham semua ya? Sudah. Alhamdulillah kalau teman-teman sudah paham semua di sini. Ya berarti teman-teman insya Allah akan mudah mempelajari halaman yang selanjutnya. Karena di sini teman-teman tadi seperti yang Ustadz katakan, yang paling penting itu teman-teman untuk pertemuan kali ini paham arti dari ila satadhab. Dan untuk halaman selanjutnya ini hanya contoh-contoh yang lainnya, ya. Nah, kalau di sini kan contohnya al-maqsofu. Nah, nanti teman-teman akan menemukan contoh yang lainnya, tapi di tempat yang lain, bukan di al-maqsof, kantin. Baik. Oh iya, sebelum kita lanjut ke halaman selanjutnya, nah ini kan kita di al-maqsof ya, di kantin, contohnya di kantin. Nah, kemudian teman-teman juga ditanya, madza sataf'al? Apa yang akan teman-teman apa? Artinya apa sataf'al, teman-teman? Lakukan. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, biasanya kalau kita pergi ke suatu tempat, pasti ada hal yang kita lakukan. Nah, ini untuk bertanya bagaimana atau apa yang akan kamu lakukan. Ya, Ustaz. kita pergi
ke masjid, yang kita lakukan biasanya baca Quran, sholat, atau belajar juga bisa, ya. Atau kita misalkan pergi ke sekolah, apa yang kamu lakukan? Belajar. Nah, di sini teman-teman, ketika Kan Ustaz, ya, astagfirullah ilal hammam. baik, tafadhol. Nah, teman-teman, ketika teman-teman pergi ke al-maqsah, tazhab ilal maqsah, pergi ke kantin, biasanya teman-teman membeli. Ashtari. Nah, ashtari itu artinya saya membeli. Oh iya, teman-teman sepertinya sudah tahu ya. Nah, ini juga teman-teman bisa dipraktikkan ya kalau misalkan pergi ke kemana, ke pasar, ya, atau ke tempat-tempat yang lain. Yang penting teman-teman ketika ditanya madza sataf'al, teman-teman bisa menjawab sa'ashtari, yang artinya saya membeli, ya. Sa'ashtari. Ta'aman, ma makna ta'aman? Siapa yang tahu maknanya ta'am? Yang masih ingat? Makanan. Nah, ini hanya sekedar contoh ya teman-teman ya, hanya sekedar contoh. Teman-teman juga bisa memakai contoh yang lain. Misalkan sa'ashtari kitaban. Saya akan membeli buku. Atau contoh yang lainnya apa? Siapa yang bisa memberikan contoh yang lain? Ayo, misalkan teman-teman nih pergi ke kantin. Teman-teman coba cari contoh yang lain. Di kantin biasanya beli apa saja? Sa'ashtari qalaman. Saya akan membeli pulpen. Atau apa lagi? Sa'ashtari kitabun. Sa'ashtari kitaban, mumtaz. Saya akan membeli kitab. Contoh yang lainnya, siapa yang punya contoh yang lain? Sa'ashtari Sa'ashtari al-luban. Sa'ashtari mana? Sa'ashtari al-luban. Suaranya kurang jelas apa? Sa'ashtari al-luban. Syaroban. Al-lubat katanya. Hah? Al-lubat. Al-lubat. Al-lu'bah. Mainan. Sa'ashtari mainan gitu ya. Lu'bah. Oke, mumtaz ya. Atau mumtaz banget ya teman-teman. Berarti teman-teman sudah paham ya. Bisa mempraktekkan atau mengaplikasikannya dengan contoh yang lain. Sa'ashtari halib. Sa'ashtari haliban, mumtaz ya. Saya akan membeli susu. Nah, atau bisa juga teman-teman sa'ashtari pizza atau sa'ashtari mie. Mie, jangan sering-sering makan mie. Nah, itu ya untuk prakteknya teman-teman bebas ya, bisa mengganti dengan hal yang mungkin teman-teman beli ya. Sa'ashtari lu'bah seperti tadi mainan atau apalah terserah teman-teman ya. Yang penting teman-teman harus paham ya perkataannya di sini. Jadi teman-teman Ustaz anggap sudah banyak yang paham bagaimana cara menggunakan sa'ashtari. Ya, saya akan membeli apa. Ya, contoh untuk yang teman-teman beli bebas apa saja, yang penting teman-teman bisa praktekkan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, insya Allah kalau teman-teman di sini sudah cukup betul-betul paham, insya Allah di halaman selanjutnya teman-teman juga akan mudah memahami pelajaran. Baik. Nah, lihat di halaman selanjutnya di sini. Ini kita masih membahas tentang ila aina satadhab. Nah, seperti yang saya bilang, ila aina satadhab ini intinya atau poin penting di sini. Kalau teman-teman belum paham ila aina satadhab, sulit memahami yang lain. Jadi teman-teman betul-betul harus paham dulu ila aina satadhab. Ingat, ila ke, aina mana, ke mana. Ya. Nah, kemana kamu? Ila aina anta. Nah, bisa juga seperti itu ya. Kalau teman-teman sudah betul paham, teman-teman bisa menggunakan perkataannya. Ya, misalkan ila. Ila aina anta ilal masjid. Cukup dengan ila. Atau aina kitabun. Mana kitab seperti yang saya contohkan barusan. Ya, jadi ini cara contoh menggunakan perkataannya. Oke. Nah, di sini ila aina satadhab
kita contohkan misalkan pergi ke al-hammam ya. Tadi kita ke maqsad, ke kantin, sekarang kita ke hammam, kita ke toilet. Baik. Semuanya kembali ikuti Ustadz. Ustadz akan contohkan sekali, teman-teman nanti ikuti sekali. Paham tuh? Oke. Ustadz contohkan sekali, teman-teman ikuti Ustadz. Aina satadhabu? La aina satazhabu. Sa'adhabu ilal hammam. Sa'azhabu ilal hammam. Mada sataf'alu? Maza sataf'alu. Sa'abulu. Sa'abulu. Ila aina satadhhabina? Ila aina satazhabina. Sa'adhabu ilal hammam. Sa'azhabu ilal hammam. Mada sataf'alina? Maza sataf'alina. Sa'aqdil hajah. Sa'aqdil hajah. Allah, mumtaz, teman-teman. Oke, sekarang seperti tadi ya, yang Ustadz sebutkan namanya membaca yang Ustadz tunjuk di layar. Ya, yang Ustadz sebutkan namanya, sekali lagi Ustadz ulangi, yang Ustadz sebutkan namanya membaca yang Ustadz tunjuk di layar. Baik. Siapa ya? Pertama Ustadz tunjuk Khoshi iqra hadha. Daud iqra hadha ya Daud. Ila aina satazhabu? Ada ya Daud. Nah. Apa? Ya, lanjut. Sa'azhabu ilal hammam. Madza sataf'alu? Sa'aqbil hajah. Masya Allah. Baik. Tafadhal ya Fakhri iqra hadha. Madza sataf'al? Abulu. Baik, tas khairan iqra hadha. Ila aina satazhanina? Baik. Al-an yang belum baca Himada iqra hadha ya Himada. Sa'azhabu ilal hammam. Mumtaz. Fatih Al-Fatih iqra hadha ya Al-Fatih. Madza sataf'alina? Yazid iqra hadha ya Yazid. Mumtaz, Masya Allah. Barakallah fikum jami'an ya. Barakallah. Oh iya, masih ada yang belum baca ya. Coba yang belum baca. Fadlan. Oke. Fadlan iqra jami'an. Fadlan silakan baca semuanya, nggak apa-apa ya. La aina satazhabu? Sa'azhabu ilal hammam. Maza sataf'al? Sa'abulu.
ila aina satazhabina sa'azhabu ilal hammam maza sataf alina aqdil hajah. Masya Allah, mumtaz. Nah, Afwan Ustaz, itu ya ada teman-teman ya, seperti yang Ustadz katakan tadi ya. Nah, jadi teman-teman harus betul-betul paham terlebih dahulu ila aina satadhab. Ya, kemudian itu untuk tempatnya terserah teman-teman. Seperti di sini contohnya al-hammam. Sa'adhabu ilal hammam. Atau teman-teman juga bisa menggunakan tempat yang lainnya. Sa'adhabu ilal maqsaf seperti contoh sebelumnya ya. Atau sa'adhabu ilal masjid. Atau contoh yang lainnya tempat apa? Sa'adhabu ilal madrasah. Sa'adhabu ilal ghurfah. Oh, teman-teman belum tahu ghurfah ya? Oke, sa'adhabu ilal bait. Nah, ilal bait, baitun. Atau nama tempat yang lain yang teman-teman tahu apa? Faslu. Adhabu ilal fasli. Mumtaz. Al'ab. madrasah. Sa'adhabu ilal madrasah. Mumtaz. Apa lagi? Mal'ab. Al-mal'ab. Al-mal'ab. Mumtaz, tempat bermain atau lapangan. Mumtaz ya. Mal'ab. Oke. Jadi teman-teman sudah paham. Ini memang harus seperti ini teman-teman ya. Pak, intinya teman-teman paham ini ya yang kotak merah dulu ya. Soalnya itu penting karena itu dengan pertanyaan ini teman-teman bisa mengekspresikan atau ya dengan contoh-contoh yang lainnya ya. Adhabu ilal mal'ab, sa'adhabu ilal madrasah, ilal fasl, ila di tempat apapun bisa disebutkan di sini teman-teman ya. Nah, di sini hanya contohnya saja. Nah, contohnya di sini al-hammam, dan ketika teman-teman ditanya mau kemana dan jawabannya ilal hammam, teman-teman ditanya madza sataf'al, apa yang akan teman-teman lakukan di sana ya. Nah, kemanapun teman-teman pergi ke tempat yang mana ya gitu ya. Tempat yang teman-teman tuju, teman-teman biasanya ditanya juga apa yang teman-teman lakukan, apa yang akan teman-teman lakukan. Nah, di sini ketika teman-teman ilal hammam, jawabannya antara sa'abulu atau sa'aqdil hajah. Ma makna sa'abul ya Regan? Buang air kecil. Buang air kecil. Mumtaz. Sa'aqdil hajah. Fakhri, ma makna sa'aqdil hajah? Buang air besar. Buang air besar. Besar. Ada jawaban yang lain. Ketika teman-teman ilal hammam, siapa yang tahu? Uridu an atawaddo'a. Uridu an atawaddo'a. Mumtaz. Ya. Uridu an atawaddo'a artinya saya akan atau saya ingin berwudu. Mumtaz, Masya Allah. Baik, jawaban yang lain siapa yang Sa'agtasila Ustaz. Sa'agtasilu. Mumtaz, mencuci. Contoh yang lain. Sa'agtasil. Sa'agtasil ya. Apa? Mandi. Ya? Ada yang mau ngasih contoh yang lain ketika teman-teman ke toilet? Selain aktasilu, mandi, aqdil hajah, abul, atawaddo. Ayo. Sa'agsil ya. Biasanya nih teman-teman yang di sekolah ya. Nah, ini kan Ustaz di sekolah. Biasanya teman-teman, Ustaz astadin ilal hammam. Madza turid? Sa'agsil ya. Cuci tangan. Ya, ini biasanya teman-teman suka cuci tangan ya setelah snack time atau makan ya. Oke, itu ya contoh seputar kalau ketika teman-teman ada di toilet ya.
Seperti itu teman-teman, mumtaz banget. Nah, luar biasa ya. Berarti di sini teman-teman sudah paham. Ustaz, saya bilang hamam ya. Tafadhol ya. Saya bilang hamam. Ya, tafadhol. Baik. Nah, ini ketika teman-teman ditanya ila aina satadhhab, jawabannya sa'adhabu ilal hammam. Ini sebagai contoh saja. Ya, teman-teman bisa mempraktekannya dengan tempat yang lain yang teman-teman ingin pergi ke sana ya. Misalkan sekarang di hari Ahad ya, di Sabtu, teman-teman bisa di mana ya? Playground misal contoh ya. Sa'adhabu ilal mal'ab. ماذا ستفعل في الملعب أو ماذا ستفعل في الملعب سألعب كرة القدم contohnya. Baik. Di halaman yang ini ada yang mau bertanya teman-teman? Yang masih belum paham atau ada yang mau bertanya silahkan ya. Ya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ustaz lanjut ya. Tapi sudah paham. Tapi tidak apa-apa ya kalau masih ada yang belum paham bisa bertanya langsung secara pribadi nggak apa-apa. Oke, kita anggap sudah paham semua ya. Berarti kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan ke halaman selanjutnya. Baik, al-an sanadkhul ila ad-dars al-ashir, ila al-bab al-ashir atau ila al-liqa Nah, jadi kita insyaallah kita akan bertemu kita akan masuk ke 10 atau pembelajaran pertemuan yang ke-10. Tapi teman-teman di kita masih membahas yang sama. Nah, sebelum kita Fadlan, sebentar ya. Sebentar nanti Ustaz dulu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan mengingat terlebih dahulu untuk kata-kata perintah di pertemuan ke-10 ini. Ya, silakan semuanya ikuti Ustaz. La tashrab. La tashrab. Tashrab. La ta'kul. La ta'kul. La ta'kuli. La ta'kuli. La taqul. La taqul. La taquli. La taquli. La tadhhab. La tadhhab. La tadhhabi. La tadhhabi. La tamshi. La tamshi. La tamshi. La tamshi. La tamshi. La tamshi. La tahfaz. La tahfaz. La tahfazi. Baik, tafadhal. Oke, teman-teman. Seperti biasa ya, kita akan mempelajari. Nah, di sini kata larangan ya, teman-teman ya. Kata larangan karena semua kalimat di sini diawali dengan huruf la. Ma makna la? Apa artinya la? Jangan. Jangan. La artinya bisa jangan, artinya bisa tidak. Tapi di sini teman-teman, di halaman ini artinya jangan. Mumtaz seperti tadi yang siapa tadi yang jawab? Ya, Mumtaz ya. La. Nah, contoh yang pertama, la tashrab. Ma makna la tashrab? Jangan
minum, Jangan minum. Nah, ini biasanya buat teman-teman misalkan ada yang lihat temannya minum sambil berdiri. Nah, la tashrab bil qiyam. Ada tambahannya sih ya, tapi awalnya teman-teman bisa mengucapkan la tashrab. Jangan minum bil qiyam, berdiri. Ya. Nah, atau misalkan nih, teman-teman di bulan puasa, di bulan Ramadan, ada yang lupa sore-sore mau minum air. Terus dilihat sama Yazid, "Shop, jangan minum. Nahnu fi siyam atau nahnu fi syahri Ramadan." Jangan sebentar ya, ini baterainya mau habis, Ustaz charger dulu ya. Oke, sebentar. Ini ya. Ustaz charger dulu ya. Sebentar teman-teman ya. Oke, lanjutkan. Nah, jadi seperti itu ya. La tashrab biasanya teman-teman ucapkan yang minum berdiri misalnya tadi la tashrab bil qiyam. Jangan minum berdiri. La tashrab bil qiyam. Atau di bulan puasa ya, yang sore-sore mau minum ya karena lupa. La tashrab minum. Ya, kita sedang puasa. Nahnu nasum fi syahr Ramadan. Ini sekedar contoh. Teman-teman bisa aplikasikan atau praktekkan dengan situasi teman-teman masing-masing ya. La tashrab. Kemudian la ta'kul. Nah, ini juga sama ya. La ta'kul. Nah, ini masih sering Ustaz lihat ya, teman-teman seumuran teman-teman masih ada yang makan berdiri. Nah, la ta'kul bil qiyam. Nah, jangan makan berdiri ya. Atau misalkan yang makannya masih pakai tangan kiri. La ta'kul biyadil yumna. Jangan biyadil yusra. Ya, yumna itu kan kanan, yusra kiri ya. Jangan makan pakai tangan kiri. La ta'kul biyadil yusra. Seperti itu ya. Ini sebagai contoh aja ya untuk praktiknya seperti apa ya, penggunaan kata-kata perintah atau kata-kata larangan di sini ya. Jangan makan berdiri atau yang tadi seperti ya, yang lupa di bulan puasa la ta'kul jangan makan, kita sudah makan. Iya, kalau sudah ya. Baik, la taqul. Ma makna la taqul? Siapa yang tahu apa artinya? Jangan makan. Jangan makan? Semuanya setuju artinya jangan makan? Salah teman-teman. Kalau jangan makan itu ya tulisannya seperti ini ya. La, Ustaz tulis di sini ya. La bisa. Kulu. Nah, ini lata. Jangan makan ya. Iya, ini seperti ini. Nah, ini seperti di contoh yang kedua tadi. Nah, tadi ada yang bilang jangan bicara. Daud ya? Azan. Masya Allah, mumtaz ya. La taqul artinya jangan bicara ya, jangan bicara. La taqul. Nah, biasanya ini teman-teman bisa bisa dipraktikkan di hari Jumat ya, buat mungkin teman-teman biasanya berbicara atau mengobrol di hari ketika khutbah ya, ketika ada yang ceramah sholat Jumat. Nah, yang masih bicara teman-teman ingatkan la taqul,
Nah, tapi teman-teman la taqul di sini biasanya untuk melarang perkataan yang kotor. La taqul kalimat sayyi'ah, ini sebagai contoh saja. Jangan mengatakan kalimat yang buruk. Jangan mengatakan ya, bukan jangan bicara. Ya. Tapi bisa juga diartikan jangan bicara ya teman-teman ya. Tapi lebih tepatnya jangan kalimat yang kotor ya. Seperti itu. La taquli. Seperti itu. Kemudian la tadhhab. Nah, ini cocok ya sama yang sedang kita pelajari ya. Ila aina satadhhab? Ila al-madrasah. Contoh ya, misalkan tadi ila aina satadhhab? Sa'adhabu ila al-madrasah. Kemana kamu pergi? Saya sekolah. Kata Fata, la tadhhab. Jangan pergi. Al-an yaumul ahad. Sekarang hari Ahad, hari Minggu, hari libur. Mungkin ada yang lupa nih, hari ini dikiranya hari Senin, pergi ke sekolah. Yang diingatkan deh sama Himada, la tadhhab. Al-an yaumul utlah. Sekarang hari libur ya, jangan pergi. Atau misalkan ada yang mau pergi ke kemana? Misalkan pergi ke masjid. Ya, kemudian hujan deras gitu, hujan deras. Jangan pergi. Sholli fil bait. Ya, misalkan contoh seperti itu ya, karena hujan, jadi dikhawatirkan sakit, jangan pergi seperti itu. Contoh lagi, la tamshi. La tamshi. Ya khashi. Ma makna la tamshi? Apa artinya la tamshi? Jangan jalan. Jangan jalan. Jadi teman-teman, ya, Mumtaz. Teman-teman setelah pulang sekolah, lihat teman yang lain, misalkan dia pulangnya jalan, kemudian kamu bilang la tamshi, ta'al nadhhab sawiyan, ya, jangan jalan, sini kita berangkat bareng atau kita pulang bareng. Itu yang la tadhhab itu artinya jangan pergi. Yang mana? Yang la tadhhab. Ya, la tadhhab artinya jangan pergi. Baik. Nah, ya. Ya, la tamshi. Ya, jadi teman-teman yang lihat nih temannya jalan, kemudian teman-teman yang sama-sama ke sekolah, ta'al, ini nadhhab ma'an, kita pergi sama-sama. Ya, atau narji' ma'an, kita pulang sama-sama. Ya, kalau teman-teman lihat temannya sedang berjalan kaki dan teman-teman sedang memakai kendaraan seperti itu. Ini sebagai contoh aja ya. Terakhir, teman-teman, la tahfaz atau la tahfazi. Ini saya tanya ke saya yang belum disetunjuk, misalkan khashi ma makna la tahfaz? Apa artinya la tahfaz? Iya. Jangan menghafal. Jangan menghafal. Jangan menghafal ya. Nah, jangan menghafal. Nah, ini maksudnya kalau misalkan teman-teman masih dalam keadaan sakit ya. Nah, jadi kalau misalkan keadaan sakit, teman-teman kan otaknya tuh masih kayak pusing gitu ya, pusing kepalanya. Jadi jangan dulu menghafal. Ya, usahakan ketika menghafal itu teman-teman dalam keadaan sehat, kemudian teman-teman dalam keadaan siap. Jadi yang teman-teman hafal itu jadi lebih cepat dan lebih kuat hafalannya. Ya, la tahfaz. Atau misalkan teman-teman ketika bermain ya, di tempat bermain mendengar
perkataan kotor. Nah, diingatkan la tazhab. Jangan dihafal perkataan kotor. Ustaz. La tamshi artinya jangan jalan. La tamshi artinya jangan jalan. Apa Daud? Enggak. Oh enggak. Oke, nah ini untuk kata-kata larangannya ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa praktekkan ya. Ustaz, la tamshi artinya jangan jalan kan? Yang mana? La tamshi artinya jangan jalan. Iya, mumtaz. La tamshi artinya jangan jalan. Ya. Nah, jadi yang tadi seperti yang saya contohkan ya, ketika antum teman-teman memakai kendaraan, lihat temannya jalan kaki dan tujuannya sama, la tamshi, jangan jalan. Nadhhab sawiyan, kita pergi sama-sama. Baik. Ini untuk kata larangannya. Sekarang ini sama persis seperti tadi di pertemuan yang ke-9. Kita masih di ila aina satadhhab. Hanya saja di sini teman-teman contohnya kita misalkan pergi ke al-bawwabah. Ma makna al-bawwabah? Apa artinya al-bawwabah? Gerbang. Gerbang. Gerbang mumtaz. Nah, ini teman-teman biasanya yang dikunjungi ya, dikunjungi sama temannya. Ya kan salah satu hak seorang muslim itu ketika dipanggil dia datang ya. Kemudian ketika temannya dipanggil ke rumah datang, pergi ke bawwabah, ke gerbang. Nah, ini sama persis seperti di pertemuan sebelumnya ya, di halaman-halaman sebelumnya. Ila aina satadhhabu? Sa'adhhabu ilal bawwabah. Saya akan pergi ke gerbang menemui tamu. Ya. Nah, siapa yang tahu bahasa Arabnya tamu? Hah? Apa? Oke, belum ada yang tahu ya. Ustaz kasih tahu. Tamu. Buyuf, Ustaz. Apa Daud? Buyuf. Oke. Bahasa Arabnya tamu itu saya tulis di sini ya. Ustaz, buyuf, Ustaz. Oh, Duyuf. Masya Allah Daud, mumtaz ya. Tapi duyuf, Daud artinya tamu-tamu, banyak tamunya. Duyufun, mumtaz, Masya Allah Daud ya. Tapi kalau untuk tamunya yang hanya satu, doifun ya. Doifun, duyufun itu kalau misalkan tamunya banyak. Tapi kalau satu bahasa Arabnya nih saya tulis ya. Nah, doifun. Nah, ini untuk tamunya yang satu atau yang kedatangan temannya cuma satu orang, doifun. Nah, tadi yang dikatakan oleh Daud itu jamaknya ya, jamak. Nah, di sini kalau jamak hanya tulis alamatnya saja atau tanda jim. Jim artinya jamak, tapi nggak apa-apa teman-teman, nggak perlu diingat ya, ini hanya sekedar tambahan aja. Nah, tadi yang dikatakan Daud itu duyuf, usah tulis di sini di sampingnya, biar teman-teman juga bisa lihat. Duyufun. Ini agak susah ya nulisnya kalau di sini. Buat Ustaz biasanya nulisnya bukan di sini. Ustaz, duyufun. Nah, ya ini tadi yang dikatakan oleh Daud ya. Duyuf artinya tamu-tamu, artinya itu tamunya banyak. Tapi kalau tamunya cuma satu, doifun. Ya, doifun. Tapi ini hanya sekedar tambahan ya buat teman-teman yang mau mencatat, mumtaz, bagus. Tapi buat teman-teman yang tidak juga tidak apa-apa. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ketika teman-teman pergi ke bawwabah, gerbang ya. Madza sataf'al? Sa'antadhiru abi wa ummi. Ma makna sa'antadhiru ya Regan? Apa artinya sa'antadhiru? Apa Ustaz? Apa tadi? Sa'antadhiru nih yang Ustaz tunjuk di sini. Nah, ini artinya apa? Sa'antadhiru abi wa ummi.
Ayo. Oke, belum tahu ya. Siapa yang tahu? Sa'antadhiru, ma makna sa'antadhiru? Oke, Ustaz kasih tahu deh. Sa'antadhiru artinya saya akan menunggu. Abi, ayahku, wa ummi, dan mamahku. Ya. Nah, jadi sa'antadhiru abi wa ummi, saya ingin menunggu ayah dan mama atau papa mama. Ya. Nah, sa'antadhiru abi wa ummi. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, sa'antadhiru artinya menunggu. Atau teman-teman juga bisa merubahnya dengan sa'antadhiru sodiqi atau sahibi. Saya ingin menunggu temanku. Atau juga teman-teman bisa menggunakan nama sa'antadhiru Daud. Saya akan menunggu Daud. Nah, atau sa'antadhiru Himada. Saya ingin atau saya akan menunggu Himada. Ya. Nah, ini contohnya saja, teman-teman bisa praktekannya sesuka teman-teman. Bebas, ya. Sa'antadhiru bisa abi wa ummi, bisa pakai nama sa'antadhiru atau sa'antadhiru sodiqi, temanku. Apalagi sa'antadhiru ustadzi, ustadku atau guruku. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, intinya teman-teman sudah paham ila aina satadhhab. Kemudian selebihnya itu hanya contoh ya. Sa'adhabu ilal bawwabah. Madza sataf'al? Sa'antadhiru abi wa ummi. Oke. Ya. Kemudian kalau untuk akhwat, ila aina satadhhabina? Sa'adhabu ilal bawwabah. Madza sataf'alina? Sa'arji'u ilal bait. Nah, ini juga bisa teman-teman ini ya. Jawabannya seperti yang ini. Sa'arji'u ilal bait. Saya akan pulang ke rumah. Seperti itu teman-teman ya. Sa'arji'u ilal bait. Nah, sa'arji'u ilal bait. Di sini teman-teman ada yang mau bertanya? Ustadz, saya mau minum dulu ya. Oke. Kenapa? Saya mau minum dulu. Satashrab, tafadhal. Tafadhal. Satashrab. Oke. Gimana? Tidak ada yang mau bertanya ya? Insya Allah udah cukup ya? Ya, insya Allah cukup. Karena di sini semuanya sudah mirip ya. Dari contohnya ya sama. Kenapa? Oke, tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang kita akan lanjutkan. Cukup ya untuk halaman ini ya? Cukup? Cukup? Oke, terakhir teman-teman. Nah, di sini kita akan mempelajari al-ayyam fil usbu'i. Oke, sekarang seperti tadi teman-teman ikuti setelah Ustadz ya. Ustadz bacakan sekali, teman-teman ikuti Ustadz satu kali. Al-ayyamu. Al-ayyamu fil usbu'i. Al-ayyamu fil usbu'i. Sekarang kita bacanya gabungkan. Al-ayyamu fil usbu'i. Al-ayyamu fil usbu'i. Oke.
artinya hari-hari. Ya, harinya ada banyak. Seperti tadi, duyufun, jamak. Tamu. Nah, di sini al-ayyamu artinya hari-hari karena harinya banyak. Tapi teman-teman, kalau teman-teman mau yang 1 hari, nanti kita ada di bawah ya. Nanti kita ada di bawah. Ya. Nah, fil usbu'i artinya dalam 1 pekan atau dalam 1 minggu. Ya. Jadi kita akan mempelajari hari-hari dalam 1 pekan atau hari-hari dalam 1 minggu. Ya, al-ayyamu fil usbu'i. Ya. Nah, yaumul ahad. Nah, di sini teman-teman, yaumu. Nah, ini dia hari. Cuma 1 hari, jadi sebutannya yaumun, bukan ayyamun. Yaumul ahad, yaumul itsnaini, yaumul thulatha, yaumul arbi'a, yaumul khamis, yaumul jum'ah. Nama-nama hari insya Allah tidak beda jauh seperti nama hari dalam bahasa Indonesia, kecuali hari Ahad. Ya, lihat, Yaumul Ahad artinya hari, ya kalau tahu. Yaumul Itsnain, teman-teman, Yaumul Itsnain seperti Senin Itsnaini, Senin Itsnaini. Yaumul Sulasa artinya Selasa. Yaumul Arbi'a, Rabu. Arbi'a, Rabu. Yaumul Khamis, hari Kamis. Khamis. Yaumul Jum'ah, hari Jum'ah. Nah, jadi teman-teman, 5 hari mirip ya, Senin, Isnin, Selasa, Arbi'a, Rabu, Kamis, Jum'ah. Yaumus Sabtu, hari Sabtu. Nah, di sini hari Sabtu ya. Belum tertulis. Ya, pusat di sini ya, Yaumus Sabtu. Ya, jadi teman-teman, untuk nama-nama hari itu tidak berbeda jauh seperti nama-nama hari dalam bahasa Indonesia. Ya, yang berbeda hanya sedikit. Ya, perbedaannya hanya sedikit. Ya. Nah, ini untuk nama-nama hari dalam 1 pekan. Dan untuk nama-nama harinya tidak beda jauh seperti dalam 1 pekan. Oke, untuk terakhir teman-teman, sekarang teman-teman ikuti Ustaz. Ya, ikuti Ustaz. Yaumul Ahad. Yaumul Itsnaini. Yaumus Thulatsa'i. Yaumul Arbi'a'i. Yaumul Khamisi. Yaumul Jum'ati. Yaumus Sabti. Baik. Sebentar. Kecoret. Sabti ya, bukan Sabtu. Yaumus Sabti. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk nama-nama hari dalam pekan. Oke, siapa yang bisa menyebutkan ini hari Sabtu memakai bahasa Arab?
Ayo, siapa yang bisa menyebutkan ini hari Sabtu dalam bahasa Arab? Yaumul Sabt. Hada, hada yaumus sabti. Mumtaz, Masya Allah ya. Hada yaumus sabti. Oke, sekarang siapa yang bisa menyebutkan ini hari Kamis? Megan. Yaumul Khamis. Hada yaum. Yaumul Khamis. Masya Allah, mumtaz. Nah ini teman-teman ya, untuk nama-nama hari, insya Allah ini akan sangat mudah teman-teman ingat, karena memang untuk nama-nama hari tidak berbeda jauh dengan nama-nama hari dalam bahasa Indonesia. Oke, Taib, insya Allah ini akhir pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, teman-teman ada yang mau bertanya sama Ustadz, bertanya tentang pelajaran hari ini? Tidak. Hmm? Tidak. Tidak ada. Tidak ada, Taib. Mohon maaf ya teman-teman kalau waktunya lebih. Syukron kathiran, Ustadz ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas semangatnya yang luar biasa di pagi hari ini. Teman-teman semangat selalu untuk belajar bahasa Arabnya ya teman-teman. Jangan lupa ikhlaskan niat, niatkan lillahi ta'ala, niatkan hanya karena Allah belajarnya. Nakhtatim liqa'ana bidu'a kafarat majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustaz. You're welcome. Thank you, Ustaz. You're welcome. Ustaz. Ya, Ustaz siapa? Ustadz Fathan. Thank you, Ustaz. You're welcome. Bye. Bye.